Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Ridho SD, Nikia Wahyuni, Intan Pratiwiryani, Himatu Gusti Feda Zelin, dan Rahmat Ahadi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai model atom Rutherford dan model atom Bohr. Yang pertama, mengenai model atom Rutherford akan saya jelaskan. Next. Atom dan molekul, model atom Rutherford, dan model atom Bohr. Yang pertama, atom Rutherford. Sejarah. Rutherford bersama dua orang muridnya, Hans Geiger-Gerdien dan Ernest Marsden, melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Sebelumnya telah ditemukan adanya partikel alfa, yaitu partikel yang bermuatan positif dan bergerak lurus, berdaya tembus besar sehingga dapat menembus lembaran tipis kertas. Percobaan tersebut sebenarnya bertujuan untuk menguji pendapat Thomson mengenai apakah atom itu benar-benar merupakan bola pejal yang positif yang bila dikenai partikel alfa akan dipantulkan atau dibelok. Di sebelah kanan terdapat eksperimen Rutherford. Next. Percobaan Rutherford. Dari pengamatan, didapatkan fakta bahwa apabila partikel alfa ditembakkan pada lempeng emas yang sangat tipis, maka sebagian besar partikel alfa diteruskan pada penyimpangan sudut kekurangan dari 1 derajat. Tetapi dari pengamatan Marsden diperoleh fakta bahwa satu di antara 20.000 partikel alfa akan membelok sudut 90 derajat, bahkan lebih. Berdasarkan gejala-gejala yang terjadi, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, atom bukan merupakan bola pejal karena hampir semua partikel alfa diteruskan. Yang kedua, jika lempeng emas tersebut dianggap sebagai satu lapisan atom-atom emas, maka di dalam atom emas terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif. Yang ketiga, partikel tersebut merupakan partikel yang menyusun suatu inti atom. Berdasarkan fakta bahwa satu dari 20.000 partikel alfa akan dibelokkan, bila perbandingan 1:20.000 merupakan perbandingan diameter, maka didapatkan ukuran inti atom kira-kira 10.000 lebih kecil daripada ukuran atom keseluruhan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nikia. Kepada Nikia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Fadia telah memberikan kesempatan kepada saya. Selanjutnya yaitu berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari percobaan tersebut, Rutherford mengusulkan model atom yang dikenal dengan model atom Rutherford yang menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Rutherford menduga bahwa di dalam inti atom terdapat partikel netral yang berfungsi mengikat partikel-partikel positif agar tidak saling tolak-menolak. Inilah gambar atom oksigen menurut model atom Rutherford. Selanjutnya itu kelemahan dan kelebihan model atom Rutherford. Kelemahan teori atom Rutherford adalah elektron yang mengelilingi inti akan memancarkan energi berupa gelombang elektromagnetik sehingga lintasannya merupakan bentuk spiral yang mendekati intinya dan akhirnya jatuh pada intinya, serta tak dapat menangkan spektrum atom dan struktur stabil pada inti atom. Kelebihannya, yang pertama, mudah dipahami untuk dapat menjelaskan struktur atom yang sangat rumit. Yang kedua, dapat menjelaskan bentuk dari suatu lintasan elektron yang mengelilingi inti atom. Yang ketiga, bisa menggambarkan gerak elektron di sekitar inti. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Fadia. Baik, terima kasih kepada Nikia. Selanjutnya disilakan dijelaskan oleh Intan dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya model atom Bohr. Sejarah. Teori Bohr mulai dikemukakan sekitar abad ke-19. Model ini menggambarkan model atom yang seperti planet tata surya yang di mana inti atom layaknya seperti matahari sebagai pusat dan di luarnya dikelilingi oleh elektron-elektron yang bergerak dalam lintasan atau orbit
orbit circle. Namun untuk gaya gravitasinya digantikan oleh gaya elektrostatiknya. Next. Niels Bohr mengungkapkan pendapatnya mengenai model atom miliknya bahwa elektron-elektron yang terdapat dalam suatu atom memiliki lintasan tersendiri namun tetap berada di sekeliling atom, di mana masing-masing lintasan atau orbitnya memiliki hubungan dengan berkali-kali lipat total energi dari harga kuantum pada keadaan dasar. Model Bohr adalah salah satu dari model atom yang sederhana dan membahas mengenai atom hidrogen. Jika dilihat dari segi teori, model atom Bohr bisa dikatakan sebagai model yang sudah lama atau usang. Hal ini dikarenakan model atom Bohr merupakan suatu model yang pertama kali membahas mengenai atom hidrogen dengan menggunakan tinjauan mekanika kuantum yang lebih sederhana, akurat, dan juga lebih umum. Next. Meskipun demikian, karena model ini sangat sederhana dengan hasil yang tepat, jika dikenakan pada suatu sistem tertentu, maka model atom Bohr ini sampai sekarang masih diajarkan sebagai dasar pengenalan tentang mekanika kuantum. Jadi, inti dari teori atom Bohr dapat disimpulkan yaitu, elektron harus berada dalam lintasan yang mengelilingi inti atom yang sama, seperti halnya planet berputar mengelilingi matahari dalam sistem tata surya. Pada tahun 1913, pakar fisika Denmark yang bernama Niels Bohr memperbaiki kegagalan atom Rutherford melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen. Percobaannya ini berhasil memberikan gambaran keadaan elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Sekian dari saya, dikembalikan kepada Fadia. Baik, terima kasih kepada Intan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ridho Isti. Terima kasih kepada Ridho. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat Ahadi. Baik, terima kasih kepada Rahmat Ahadi. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya itu adalah penjelasan Bohr tentang atom hidrogen melibatkan gabungan antara teori klasik dari Rutherford dan teori kuantum dari Planck. Diungkapkan dengan 4 postulat sebagai berikut. 1. Hanya ada seperangkat orbit tertentu yang diperbolehkan bagi satu elektron dalam atom hidrogen. Orbit ini dikenal sebagai keadaan gerak stasioner. Elektron dan merupakan lintasan melingkar di sekeliling inti. 2. Selama elektron berada dalam lintasan stasioner, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi dalam bentuk radiasi yang dipancarkan maupun diserap. Ketiga, elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan stasioner yang lain. Pada peralihan ini, sejumlah energi tertentu terlibat. Besarnya sesuai dengan persamaan Planck, yaitu delta E sama dengan Hf atau konstanta Planck dikali dengan frekuensi. Selanjutnya, lintasan stasioner yang diperbolehkan memiliki besaran yang sifat-sifatnya tertentu, terutama sifat yang disebut momentum sudut. Besarnya momentum sudut merupakan kelipatan dari H per 2pi atau NH per 2pi, dengan N adalah bilangan bulat dan H adalah konstanta Planck. Selanjutnya, menurut model atom Bohr, elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tersebut yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Sebagaimana pada gambar terlihat ada 3 kulit inti yang mengelilingi inti. Tingkat energi pada yang paling rendah adalah kulit elektron yang terletak paling dalam, sehingga keluar semakin besar nomor kulit dan semakin tinggi. Mungkin sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Kelebihan
Kunci sukses model ini adalah dalam menjelaskan formula Rydberg mengenai garis-garis emisi spektral atau hidrogen. Walaupun formula Rydberg sudah dikenal secara eksperimental, tapi tidak pernah mendapatkan landasan teoretis sebelum model Bohr diperkenalkan. Tidak hanya karena model Bohr menjelaskan alasan struktur formula Rydberg, ia juga memberikan justifikasi hasil empirisnya dalam hal suku-suku konstanta fisika fundamental. Model Bohr adalah sebuah model primitif mengenai atom hidrogen. Sebagai sebuah teori, model Bohr dapat dianggap sebagai sebuah pendekatan orde pertama dari atom hidrogen menggunakan mekanika kuantum yang lebih umum dan akurat. Dan dengan demikian dapat dianggap sebagai model yang telah usang. Namun, karena kesederhanaannya dan hasil yang cepat untuk sebuah sistem tertentu, model Bohr tetap diajarkan sebagai pengenalan pada mekanika kuantum. Kekurangan. Kendati Bohr sudah menjelaskan kebaruan dalam penelitian atom, tetap terdapat kekurangan dari teori yang diungkapkannya. Pertama, jarak dan orbit yang ditekankan dalam model atom Bohr tidak sejalan dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg, yakni jarak radius tak bisa bersama dengan orbit. Kedua, teori atom Bohr juga tidak mampu memberikan jawaban atas efek Zeeman, yaitu efek yang ketika segaris spektrum terbagi-bagi akibat adanya sebuah medan magnet.